Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Mr. Zon. Enjoy learning English with Mr. Zon. Baiklah adik-adik semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang penggunaan kata bantu do, does, dan did. Ya. Do, does, dan did ini kita sebut juga dengan verb auxiliary atau kata bantu. Yang mana verb auxiliary ini tidak mempunyai arti tertentu dan ia hanya berfungsi sebagai kata bantu. Oke, mohon diingat, ia hanya berfungsi sebagai kata bantu. Pertanyaan mendasar yang mesti adik-adik semua ketahui adalah kapan sih kata bantu ini digunakan? Oke, kata bantu do, does, did syarat mutlaknya adalah predikat dalam suatu kalimat mesti kata kerja. Catat ya, predikat dalam suatu kalimat mesti kata kerja. Itu artinya jika predikat pada suatu kalimat adalah selain kata kerja, maka mustahil kita menggunakan kata bantu do, does, dan did ini. Lalu bagaimana cara membedakan? Apa sih perbedaannya penggunaan kata bantu do, does, dan did? Mari kita perhatikan tabel berikut. Kata bantu do itu adalah kata bantu untuk subjek I, you, we, they, dan orang ketiga jamak. Dalam hal ini adalah tono and jini. Untuk kalimat simple present. Sementara kata bantu does adalah miliknya subjek he, she, it, dan orang ketiga tunggal. Dalam hal ini adalah Melanie. Saya adalah orang pertama tunggal, kamu adalah orang kedua, dan selain saya dan kamu adalah orang ketiga. Tunggal adalah satu, jamak adalah lebih dari satu. Maka tono and ini kita sebut dengan orang ketiga jamak. And Melanie kita juga sebut dengan orang ketiga tunggal. Gitu. Oke. Terakhir penggunaan kata bantu did. Kata bantu did ini adalah kata bantu untuk semua subjek. Namun ini adalah kata bantu untuk kalimat yang berbentuk simple past tense. Baiklah adik-adik semuanya, sebelum kita lanjut bagaimana cara membuatkan kalimatnya, Mister ingin menguraikan terlebih dahulu sedikit tentang simple present dan past tense. Mister tidak akan memberikan definisi, kita akan langsung saja masuk kepada contoh-contoh kalimatnya sehingga diharapkan adik-adik bisa memahaminya dengan benar. Mister ada sebuah kalimat, misalnya saya bermain futsal setiap sore. Ya, kalimat tersebut kita sebut dengan simple present. Kenapa? Ada kata keterangan waktu setiap sore yang bersifat repeated action atau berulang-ulang setiap sore. Contoh kalimat yang lain adalah misalnya kebanyakan buah-buahan yang kulitnya berwarna kuning mengandung banyak vitamin C. Kalimat tersebut kita sebut ada juga kalimat yang berbentuk simple present. Kenapa? Memang sudah faktanya atau kebanyakan orang sudah mengakui bahwasanya buah-buahan yang kulitnya berwarna kuning memang mengandung banyak vitamin C. Kalimat-kalimat seperti itu kita sebut dengan simple present. Lalu kalimat simple past tense itu sudah sangat jelas sekali, yaitu kalimat yang berbentuk masa lampau. Saya pergi ke pasar kemarin, minggu lalu, ibu mengirim surat bulan yang lalu, seperti itu. Itu adalah kalimat past tense atau masa lampau. Oke, sekarang adik-adik semuanya kita masuk kepada pembuatan kalimatnya. Ya, pada kali ini Mister akan mengawalinya dengan kalimat information questions atau kalimat yang menggunakan kata tanya seperti what, who, where, why, how, dan yang lainnya. Oke, sebagaimana pada materi sebelumnya, sama halnya juga dengan materi saat ini. Setelah kata tanya itu mesti kita letakkan kata bantu. Apakah masih ada yang ingat materi kita sebelumnya? Tidak. Setelah kata tanya mesti kita letakkan kata bantu. Sekarang untuk kalimat nomor 1, apa sih kata bantu yang tepat? Untuk kalimat nomor 1 ini, keterangan waktunya adalah every morning dalam bentuk simple present, subjeknya adalah you. Maka kata bantu yang tepat adalah do. Oke, kalau begitu insya Allah tentu adik-adik sudah bisa menjawab dong untuk soal nomor 2 dan nomor 3. Apa sih kata bantu yang tepat untuk nomor 2? Every weekend, subjeknya adalah he, maka kata bantu yang tepat adalah tanah. Iya, kata bantu yang tepat adalah does. Bagaimana untuk nomor 3? Iya, kita perhatikan kalimatnya adalah kalimat past tense ditandai dengan keterangan waktu yesterday, kemarin, dan subjeknya adalah they. Sementara untuk kalimat past tense kata bantu yang kita gunakan adalah did. Iya. Kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan kata bantu do, does, did di sini tidak mempunyai arti
kita terjemahkan, mereka tidak mempunyai arti. Mari kita perhatikan. Apa yang kamu lakukan setiap pagi? Di mana dia pergi memancing setiap akhir pekan? Kenapa mereka menolong kita kemarin? Jadi kata bantu di sini tidak mempunyai arti, dia hanya berfungsi sebagai kata bantu untuk membedakan antara struktur kalimat yang satu dengan struktur kalimat yang lainnya. Seperti itu, logikanya seperti itu. Oke, sekarang kita beralih kepada bentuk kalimat yang lain. Itu ada maaf sebelumnya. Ada kalanya dalam sebuah kalimat itu tidak dituliskan atau tidak dibunyikan keterangan waktunya. Mari kita bandingkan ketiga kalimat berikut. What do you do? Apa yang kamu lakukan? What does she do? Apa yang dia lakukan? What did you do? Apa yang kamu lakukan? Adik-adik semuanya, kalau kita perhatikan ketiga kalimat ini, secara letter-let mereka mempunyai arti yang tidak terlalu jauh berbeda. Namun ingat, setiap kalimat di sini mempunyai maksud yang sangat berbeda. Kita masuk pada kalimat yang satu. What do you do? Apa yang kamu lakukan? Do adalah kata bantu untuk simple present. Itu artinya si penanya bermaksud, apa sih yang kamu lakukan setiap harinya? Hari-harimu kamu melakukan apa? Setiap hari rutinitasmu kamu melakukan apa? Nah, begitu maknanya. Sama halnya dengan kalimat nomor 2. What does she do? Apa yang dia lakukan? Maksudnya, dalam hari-harinya dia melakukan apa? Setiap hari dia melakukan apa? Rutinitasnya dia melakukan apa? Walaupun tidak dituliskan keterangan waktunya, namun pada kalimat ini mengandung makna seperti itu. Oke, sekarang coba kita perhatikan kalimat nomor 3. What did you do? What did you do? Apa yang kamu lakukan? Oke. Maksud si penanya adalah, apa sih yang kamu lakukan tadi? Nah, karena did ini adalah kata bantu untuk past tense, kata bantu untuk masa lampau. Demikian. Bisa dipahami ya semuanya? Oke. Sekarang kita beralih ke bentuk kalimat yang lain. Yaitu kalimat yes, no, question. Yaitu kalimat yang hanya membutuhkan jawaban yes atau no. Ini sama halnya dengan lesson atau pelajaran yang Mister sampaikan pada sebelumnya. Yang namanya untuk membuat kalimat yes no questions itu kita meletakkan kata bantu di awal kalimatnya. Oke, maka untuk nomor 1, apa sih kata bantu yang tepat? Ya, subjeknya adalah you, keterangan waktunya adalah everyday, berarti ini adalah kalimat simple present. Kata bantu yang tepat adalah do. Do you recite Al-Quran everyday? Apakah? Ingat, kalau kata bantu diletakkan di awal, dia berarti apakah yang berfungsi sebagai yes no questions. Apakah kamu membaca Al-Quran setiap hari? Lalu bagaimana dengan nomor 2? Apakah dia pergi memancing setiap akhir pekan? Maka kata bantu yang tepat adalah ada yang bisa lupa. Jika jawabannya yes, maka kita jawab dengan yes I do. Pertanyaannya di awal dengan do, maka juga dijawab dengan do. Yes I do. Namun jika jawaban kita no, kita bisa jawab dengan no I don't. Don't merupakan singkatan dari do not. Oke, sekarang kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Jawabannya adalah does. Kenapa? Karena kalimatnya adalah simple present, every weekend, setiap akhir pekan, dan subjeknya adalah he. Kata bantu yang tepat adalah does. Apakah dia pergi memancing setiap akhir? Nah, oke, ada yang tahu jawaban untuk nomor 3? Keterangan waktunya adalah yesterday, masa lampau, dan subjeknya adalah day. Oke, jawabannya adalah misteri lagi. Untuk nomor 2, jika jawaban yes, kita jawab yes he does, atau jawaban tidak, kita jawab dengan no he doesn't. Doesn't adalah singkatan dari does not. Oke, kita lanjut nomor 3, karena jawabannya adalah dia jelas, karena kalimatnya adalah simple past. Kalau jawabannya yes, kita katakan yes they did, ya mereka. Namun jika jawabannya no, kita katakan no they didn't. Didn't adalah singkatan dari did not. Tentu tidak, jangan bingung, pelan-pelan. Kata bantu kita letakkan di awal kalimat, maka ia berarti apakah. Maka bisa harap kebingungan adik-adik semua pada hari sebelumnya. Sekarang kita masuk ke dalam bentuk kalimat yang lainnya. Negative sentence. Dengan cara yang sama, adik-adikku. Ini sama dengan materi sebelumnya, jadi struktur semua kalimat itu pada dasarnya sama. Paling yang membedakannya adalah terletak pada kata bantunya. Namun format secara umum itu sama. Untuk kalimat negatif, sebelum kata not mesti kita letakkan kata bantu.
kata bantu untuk nomor 1 yang tepat adalah do not. Jelas. Kenapa? Everyday simple present, subjeknya adalah they dan termasuk pada kelompok 1. Nah, kalau begitu untuk nomor 2 jawabannya adalah does not. Kenapa begitu? Kalimatnya adalah simple present, every weekend, dan subjeknya adalah he. Maka kata bantu yang tepat adalah does. Dan begitu juga halnya dengan nomor 3, kita juga letakkan kata bantunya yaitu did not. Kenapa kita memilih did not? Karena kalimatnya adalah berbentuk past tense yang ditandai dengan kata keterangan waktu yesterday, kemarin. Mereka tidak bermain futsal setiap hari. Dia tidak pergi memancing setiap hari, setiap akhir pekan. Maaf, ini misalnya yang salah. Setiap di sini ya, he does not go fishing. Kalimat nomor 3, mereka tidak datang ke sekolah. Kalau kita perhatikan, kata bantu di sini juga tidak berarti mereka hanya berfungsi sebagai kata bantu yang membedakan struktur kalimat pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang kita masuk ke kalimat yang terakhir. Jadi kalimat ini sengaja Mr. bahas di akhir sesi, sengaja Mr. letakkan di belakangan karena pembahasannya sedikit berbeda dengan struktur kalimat yang sebelum-sebelumnya. Iya, mari kita perhatikan pelan-pelan, santai. Ya. Untuk kalimat kelompok 1, maka kita menggunakan bare verb. Yang dimaksud dengan bare verb adalah kata kerja dasar, yaitu kata kerja yang belum ada perubahan atau kata kerja yang belum ada tambahan apa-apa. Bisa juga kita katakan dengan kata kerja satu. Sementara untuk kalimat kelompok 2, setelah kata kerjanya kita mesti tambahkan huruf, kita mesti tambahkan s atau es di akhir katanya. Untuk kelompok 2, untuk kalimat kelompok 2. Sementara untuk kalimat kelompok 3, kita mesti menggunakan kata kerja kedua. Ini hanya berlaku untuk kalimat positifnya. Sementara untuk kalimat sebelumnya, sebagaimana kita pelajari tadi, semuanya menggunakan kata kerja dasar. Namun, untuk kalimat positif agak sedikit berbeda. Untuk kalimat kelompok 1, kita menggunakan kata kerja dasar. Untuk kalimat kelompok 2, kita tambahkan huruf s atau es pada akhir katanya. Sementara untuk kalimat kelompok 3, kita menggunakan kata kerja kedua. Keren. Oke, kalau begitu, mari kita jawab soal berikut. Oke, nomor 1. Apa sih jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah yang pasti tadi, karena kalimatnya adalah simple present dan subjeknya adalah they, sehingga kita menggunakan kata kerja dasar atau kata kerja yang belum ada penambahan. Ada yang bisa menebak untuk soal nomor 2? Ya, kalimatnya adalah every weekend, setiap akhir pekan, dan subjeknya adalah he. Maka kalimat ini termasuk pada kelompok 2. Maka kita tambahkan akhiran s atau es. Oleh sebab itu, jawaban yang tepat adalah he goes fishing. Kita tambah akhiran s setelah kata go. Nomor 3, jawabannya adalah can. Kenapa? Karena kalimat yang kita gunakan adalah kalimat past tense. Maka kita gunakan kata kerja kedua. Kata kerja kedua dari come adalah came. Came adalah kata kerja kedua dari come. Maka jawaban yang tepat adalah Melani came to school yesterday. Syukurlah. Juga nanti gak apa-apa, mudah-mudahan adik-adik semua bisa memahami materi yang kita bisa berikan. Jika adik-adik semua merasa video Mister ini bermanfaat, silakan subscribe sehingga adik-adik bisa mengikuti setiap sesi pelajaran yang terus-menerus Mister.